Sekarang bahas Arsenal. Arsenal mulai dari pemain yang dibeli itu ada Gapsus, Vieira, Zinchenko, Marquinhos, sama Turner gue anggap nggak penting karena belum bisa jadi pemain inti. Nah, sementara Arsenal kehilangan Lacazette dan ada pemain yang dipenjemin, pemain mudanya, dan yang terbaru adalah Leno, kipernya dijual dengan harga murah. Nah, jadi Arsenal ini udah 3 tahun dipegang Arteta dan memberikan satu piala pada tahun pertamanya. Setelah itu nggak bisa berbuat banyak di tim ini. Menurut gua ya Arteta tidak ada alasan lagi kalau Arsenal tidak bisa perform di musim ini, karena dia sudah diberikan budget, dia sudah diberikan keleluasaan buat memilih pemain sesuai dengan yang dia inginkan. Dan sebenarnya gue bukan fans garis kerasnya Arsenal, tapi dari semua tim besar yang ada di Liga Inggris, gue itu suka lihat Arsenal. Mungkin mengatakan diri sebagai penggemar fans, gue nggak merasa demikian karena gue nggak punya kostum, jersey atau lainnya lah. Tapi Arsenal gue punya ikatan memori lah, karena gue suka lihatnya itu saat zamannya Almunia masih ada di situ dari kipernya. Nah, jadi dari squad yang ada sekarang, kiper Ramsdale masih jadi yang nomor 1 dan dari Amerika yang baru datang itu. Nah, praktis tidak ada yang bisa dibahas banyak karena ya penampilan kipernya bakal tetap begitu-gitu aja. Nah, lini belakang yang patut disorot karena Arsenal pada musim lalu itu kesulitan pada saat pemainnya cedera, yaitu di wingback kiri ada Tierney yang cedera, tidak ada yang bisa melapisi. Tavares masih terlalu muda, tidak bisa menggendong beban tersebut. Nah, sekarang mereka beli Zinchenko yang menurut gue adalah pembelian terbaik untuk Arsenal karena sesuai dengan posisi yang dibutuhkan dan juga kualitasnya juga sepadan lah. Dan gue sih berharap banyak pembelian Arsenal di musim ini bisa menunjukkan yang terbaik lah. Dan di belakang gue melihatnya nama-namanya ya masih bisa dianggap biasa lah ya, tidak ada yang wow, kualitasnya tidak ada yang superstar, tetapi ya so-so lah. Jadi tidak ada alasan lagi Arsenal buat tidak bisa perform karena pemainnya sudah diberikan budget yang luar biasa dan bebas pemilihan di sana. Nah, jadi yang menarik buat gue itu adalah di lini tengah di mana Vieira dibeli, tetapi di friendly match beberapa kali dia tidak bisa dimainkan, entah karena cedera mungkin. Praktis gue sangat penasaran dengan penampilan dia karena dia dari Portugal datang dan usianya juga masih muda. Dan gue sih berharap dia bisa menunjukkan kemampuan dia yang terbaik lah. Jadi tidak sia-sia dia dibeli dengan harga 40 juta euro kalau nggak salah ya. Nah, dan yang jadi kapten itu masih Odegaard ya, dari skuad muda yang dibangun oleh Arteta ini keseluruhan. Odegaard yang menjadi kapten, walaupun sebenarnya dari penampilan dia di musim lalu tidak super amat, tetapi ya tidak ada yang bisa diharapkan karena tidak ada bintang satupun di tim Arsenal ini. Semuanya merata namanya dan kemampuannya juga. Jadi yang di lini depan sekarang yang menjadi highlight dari pembelian Arsenal, di mana Gapsus dibeli 50 juta euro dari City. Nah, gue juga berharap banyak terhadap dia karena dia usianya masih produktif dan masih punya kualitas untuk bisa
menunjukkan dirinya terbaik lah. Dan gue bilang kedatangan dia di Arsenal sangat amat membantu, karena kelemahan Arsenal itu di musim lalu memang dari sektor serang yang tumpul bisa dibilang, dan sekarang sudah mendapatkan Gapsus menjadi solusinya. Di lain sisi Nketiah yang menurut gue diperpanjang kontraknya kurang berguna karena kualitasnya masih di bawah 2 level dari Gapsus. Jadi starter itu jadi jaminan buat Gapsus. Nah, untuk pemain-pemain sisanya masih kurang lebih sama, dan yang mau gue bahas di sini adalah Arteta yang menjadi pelatih. Nah, secara strategi dia tentunya tidak ada yang spesial, karena memang dia belum pernah menjadi pelatih kepala sebelumnya dan hanya menjadi asistennya Pep di City. Namun dia sudah 3 tahun sekarang, mau menjalani tahun keempatnya di Arsenal dan sudah diperpanjang kontraknya. Tentunya beliau harus bisa untuk memaksimalkan pemain yang dia punya saat ini, karena kualitasnya sudah jauh lebih baik dari yang musim lalu. Di musim lalu kualitasnya jelek, terutama di lini depan, tidak mempunyai goal getter di sana, dan kedalaman squad yang sangat buruk pada saat pemainnya bertumbangan dihantam cedera. Nah, sekarang sudah mempunyai beberapa pemain yang bisa melapisi. Jadi baik Arteta mau bermain formasi 4 back ataupun 3 back, tentunya dengan materi pemain yang dia punya saat ini, dan memang masih muda-muda, dia harus bisa perform. Tidak ada kata lain selain minimal 4 besar, walaupun Arsenal seharusnya bersaing menjadi juara seperti MU, Liverpool, City, dan Chelsea. Karena dengan sejarahnya yang panjang dan rekor-rekor yang mereka punya, mereka itu layak bersaing untuk menjadi juara 1, tidak hanya sekedar mengamankan 4 besar. Jadi di musim ini tentunya fans sangat berharap kepada tim ini untuk bisa lebih bagus dan bisa memenangkan setiap laga. Dan yang sekarang jadi pertanyaan adalah mentalitas. Apakah Arteta bisa menumbuhkan mentalitas di tim muda ini? Karena tidak ada pemain senior yang benar-benar senior untuk bisa memimpin tim ini. Pemain muda semua, usia 23, 25. Nah, kalau Arteta tidak bisa membangkitkan mental tersebut, praktis Arsenal akan begitu-gitu aja dan tidak bisa naik to the next level. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena pada saat Arsenal dihadapkan pada situasi yang rumit, diharuskan untuk menang misalnya, mereka tidak bisa menunjukkan mentalitas tersebut. Terbukti pada saat pekan-pekan terakhir di Liga musim lalu yang mereka harus menang untuk bisa mengamankan 4 besar, tetapi mereka gagal melakukan itu. Itulah yang menjadi faktor negatif dari seorang Arteta. Dia tidak bisa mengangkat tim ini dari segi mental di changing room. Itu sangat penting dalam sepak bola modern sekarang, tidak hanya mengandalkan skill semata. Jadi apakah Arsenal bisa bersaing di musim ini dengan skuad yang sedemikian rupa sampai transfer window ditutup 1 bulan lagi? Mereka masih bisa mencari pemain, dan Edu selaku direktur footballnya mengatakan mereka masih mencari pemain. Kalau gue bilang ya masih sulit, karena kembali lagi ke kualitas pemain, tidak ada yang benar-benar bintang. Harus mengandalkan kolektivitas bermain as a team, dan juga mentalitas harus bisa ditumbuhkan. Itu yang paling utama untuk bisa bersaing di Liga Inggris. Dan kalau misalnya Arteta, seandainya kita berandai-andai Arteta tidak bisa
membawa Arsenal ini untuk ke puncak performanya setelah diberikan dana yang cukup untuk bisa membeli pemain sesuai dengan kemauan dia, jangan heran beliau akan diputus kontrak, dipecat oleh klub. Dan gua sih berharap penggantinya yang lebih bagus lah, karena Arsenal ini tidak kekurangan duit dalam segi finansial, tetapi dari segi manajemennya yang kurang bisa piawai dalam melihat internal tim seperti apa, baik dalam penunjukan pelatih, baik itu dalam pemilihan pemain yang berkualitas, maupun penerapan gaji yang setara di antara semua pemain, dan juga pengeluaran transfer jangan sampai kemahalan, karena itu akan berpengaruh sekali kepada internal tim kalau pemain tersebut flop. Contohnya Ben White, 50 juta, pemainannya biasa saja, tidak ada yang dikatakan spesial. Ya, gue sih tentunya berharap semoga Arsenal lebih bisa menggigit lah di musim ini, karena kalau gue lihat dari materi pemainnya, gue yakin itu bisa. Dan sekarang tinggal di Artetanya, semoga dia bisa membangkitkan mentalitas dari tim ini untuk bisa bersaing di Liga Inggris. Thanks for watching.